Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Yoga Handoko Agustin Eskom Mkom selaku pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, juga yang terhormat rekan-rekan sekalian yang menyimak video YouTube kami. Izinkan saya, Ica Asy Lestari dengan NIM 2206041 dan kelompok kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang mengambil judul Tiket Bus Online. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok 7 yang beranggotakan. Yang pertama ada Muhammad Ramadan dengan NIM 2206065. Yang kedua ada saya sendiri, Ica Asy Lestari dengan NIM 2206041. Yang ketiga ada Azka Azkia dengan NIM 2206047. Yang keempat ada Muhnasrul Maulana Fajri dengan NIM 2206058. Dan yang terakhir ada Gezan Ashabil Haqdu dengan NIM 2206049. Baik, sebelum masuk ke elisitasi, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tiket bus online. Apa itu tiket bus online? Tiket bus online adalah tiket elektronik untuk perjalanan bus yang dipesan dan dibeli melalui platform digital seperti website atau aplikasi mobile. Manfaat tiket bus online yang pertama itu kemudahan, yang mana pemesanan dan pembelian bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke loket. Yang kedua itu fleksibilitas, yang mana tiket dapat diakses dan ditunjukkan melalui perangkat digital saat naik bus. Yang ketiga efisiensi, yang mana tidak memerlukan tiket fisik, mengurangi penggunaan kertas. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke elisitasi. Apa itu elisitasi? Elisitasi merupakan proses pengumpulan informasi, kebutuhan, atau persyaratan dari berbagai pihak terkait untuk mengumpulkan pemahaman yang komprehensif tentang suatu topik atau masalah tertentu. Di sini ada 4 tahap elisitasi, yang mana pada tahap 1 ini identifikasi kebutuhan awal yang tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan dasar dari pengguna atau klien. Dan di sini ada kebutuhan sistem fungsional, yang artinya merujuk pada perilaku sistem atau fungsionalitas yang harus dimiliki oleh perangkat lunak. Dan di sini untuk kebutuhan sistem fungsional itu terdapat 31 kebutuhan sistem fungsional gabungan, yang mana yang pertama itu menampilkan informasi bus yang tersedia, yang kedua menampilkan informasi plat bus, yang ketiga menampilkan informasi perusahaan bus, yang keempat menampilkan informasi tipe bus, misalkan AC, non-AC, eksekutif ekonomi, yang kelima menampilkan informasi fasilitas bus, misalkan AC, toilet, kursi reclining. Yang keenam menampilkan informasi harga tiket, dan sampai yang ke-31 menampilkan informasi tiket yang diorder. Dan untuk kebutuhan sistem non-fungsionalnya itu merupakan merujuk pada atribut atau karakteristik sistem yang tidak terkait langsung dengan fungsionalitas, tetapi pentingnya untuk kinerja pengalaman pengguna, seperti tampilan menarik, pengguna sederhana, tidak terlalu ribet, kemudahan, dan kinerja. Selanjutnya kita masuk ke elisitasi tahap 2, ialah analisis kebutuhan. Tujuannya adalah untuk mengenali dan memperdalam pemahaman tentang kebutuhan pengguna. Dan di sini itu ada MDI yang artinya mandatory, artinya penting, dan desirable yang artinya requirement tersebut tidak terlalu penting dan boleh dihilangkan. Dan essential
Maksudnya bahwa requirement tersebut bukanlah bagian dari sistem yang dibahas dan merupakan bagian dari luar sistem. Dan di bagian mandatory ini, yaitu yang pertama itu ada menampilkan informasi bus yang tersedia, menampilkan informasi plat bus, menampilkan informasi perusahaan bus, menampilkan informasi tipe bus, misalkan AC, non-AC, eksekutif ekonomi, menampilkan informasi harga tiket, menampilkan informasi rute perjalanan, menampilkan informasi jam keberangkatan, menampilkan informasi durasi perjalanan, menampilkan informasi kebijakan bagasi, menampilkan informasi kebijakan refund, menampilkan informasi jadwal keberangkatan, menampilkan informasi jadwal per bus, manajemen jadwal. Pengguna harus dapat melihat ulasan dan peringkat bus sebelum melakukan pemesanan, pencarian dan pembelian tiket, menampilkan informasi tiket yang diorder. Dan untuk di bagian disabled, yaitu ada menampilkan informasi fasilitas bus, misalkan AC, toilet, kursi, reclining. Menampilkan informasi kebijakan penumpang, misalkan usia anak. Terus ada pengguna harus dapat melihat ulasan dan peringkat bus sebelum melakukan pemesanan. Dan selanjutnya itu ada sistem baru menyediakan opsi pencarian bus berdasarkan tanggal, keberangkatan, dan jumlah penumpang. Dan di bagian inesial, yaitu yang termasuk inesial itu ada sistem harus menyediakan opsi pencarian bus berdasarkan tanggal keberangkatan dan jumlah penumpang. Menampilkan informasi tiket yang diorder, sistem harus menyediakan opsi pencarian bus berdasarkan tanggal keberangkatan dan jumlah penumpang. Ada pengguna harus dapat melihat ulasan dan peringkat bus sebelum melakukan pemesanan. Ada sistem harus menyediakan opsi pencarian bus berdasarkan tanggal keberangkatan dan jumlah penumpang. Terus yang selanjutnya ada pencarian dan pembelian tiket, menampilkan informasi tiket yang diorder. Pengguna harus dapat melihat ulasan dan peringkat baru sebelum melakukan pemesanan, pencarian dan pembelian tiket, dan ada menampilkan informasi tiket yang diorder. Selanjutnya masuk ke elisitasi tahap 3, yang mana spesifikasi kebutuhan. Tujuannya untuk mendokumentasikan kebutuhan yang telah diidentifikasi dan disepakati. Pada tahap ini, kebutuhan dituangkan dalam bentuk dokumen, spesifikasi kebutuhan yang jelas dan struktur. Tahap 3 ini ada TOE yang artinya teknikal, yang mana teknikal ini mengacu pada kebutuhan teknis sistem seperti fitur dan fungsionalitas teknis yang dibutuhkan. Dan untuk O itu operasional, yang berkaitan dengan bagaimana sistem akan beroperasi dalam lingkungan sehari-hari termasuk proses bisnis yang terlibat. Sedangkan E, ekonomi, menyoroti aspek biaya dan manfaat dari implementasi sistem seperti investasi awal, penghematan biaya, dan nilai jangka panjang. Dan di bagian technical operational economic itu ada HML yang artinya H itu high, ialah prioritas tinggi, dan M itu medium, ialah prioritas sedang, dan L itu low, ialah prioritas rendah. Di mana di bagian teknikal, di bagian prioritas tingginya itu ada di menampilkan informasi kebijakan refund dan pencarian dan pembelian tiket. Untuk di bagian mediumnya itu ada menampilkan informasi bus yang tersedia, menampilkan informasi jadwal keberangkatan, pencarian dan pembelian tiket. Untuk di bagian L-nya itu atau low di bagian teknikal itu ada menampilkan informasi plat bus, menampilkan informasi perusahaan bus, menampilkan informasi tipe bus, misalkan AC, non-AC, eksekutif ekonomi, menampilkan informasi harga tiket, menampilkan informasi rute perjalanan, menampilkan informasi jam keberangkatan, menampilkan informasi durasi perjalanan, menampilkan informasi jadwal keberangkatan, menampilkan informasi jadwal per bus, menampilkan manajemen jadwal, pengguna harus dapat melihat ulasan dan peringkat bus sebelum melakukan pemesanan. Dan di bagian operasional, di bagian HIG-nya itu ialah menampilkan informasi kebijakan refund. Dan untuk di bagian mediumnya itu, di bagian operasional itu ada pengguna harus dapat melihat ulasan dan peringkat bus sebelum melakukan pemesanan. Ada pencarian dan pembelian tiket. Di bagian low
Di bagian operasional itu ada menampilkan informasi bus yang tersedia, menampilkan informasi plat bus, menampilkan informasi perusahaan bus, menampilkan informasi tipe bus, misalkan AC, non-AC, eksekutif ekonomi, menampilkan informasi harga tiket, menampilkan informasi rute perjalanan, menampilkan informasi jam keberangkatan, menampilkan informasi durasi perjalanan, menampilkan informasi jalur keberangkatan, menampilkan informasi jadwal per bus, menampil manajemen jadwal. Dan untuk di bagian ekonomik, di bagian hi-nya itu yaitu menampilkan informasi kebijakan Rep1. Sedangkan di bagian M-nya itu tidak ada. Dan untuk di bagian ekonomik, di bagian law-nya itu terdapat menampilkan informasi bus yang tersedia, menampilkan informasi plat bus, menampilkan informasi perusahaan bus, menampilkan informasi tipe bus, misalkan AC, non-AC, eksekutif ekonomi, menampilkan informasi harga tiket, menampilkan informasi rute perjalanan, menampilkan informasi jam keberangkatan, menampilkan informasi durasi perjalanan, menampilkan informasi kebijakan, menampilkan informasi jadwal keberangkatan, menampilkan informasi jadwal per bus, manajemen jadwal. Pengguna harus dapat melihat ulasan dan peringkat bus sebelum melakukan pemesanan, pencarian pembelian tiket, menampilkan informasi tiket yang diorder. Itu untuk kebutuhan fungsionalnya. Dan untuk kebutuhan non-fungsionalnya itu ada tampilan yang menarik, yang kedua pengguna sederhana, yang ketiga tidak terlalu ribet, yang keempat kemudahan, dan kelima kinerja. Yang selanjutnya kita masuk ke elisitasi tahap 4. Validasi kebutuhan. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa kebutuhan yang telah didokumentasikan sesuai dengan pemahaman pengguna atau klien. Pada tahap ini, kebutuhan yang telah diidentifikasi dan didokumentasikan diverifikasi kembali dengan pengguna atau klien untuk memastikan keakuratan dan kelengkapannya. Dan di sini tuh ada 14 kebutuhan sistem fungsional gabungan, yang artinya kebutuhan sistem fungsional itu merujuk pada perilaku sistem atau fungsionalitas yang harus dimiliki oleh perangkat lunak. Dan untuk kebutuhan sistem fungsional gabungannya itu ada 14. Yang pertama itu menampilkan informasi bus yang tersedia, menampilkan informasi plat bus, menampilkan informasi perusahaan bus, menampilkan informasi tipe bus, misalkan AC, non-AC, eksekutif ekonomi, menampilkan informasi harga tiket, menampilkan informasi rute perjalanan, menampilkan informasi jam keberangkatan, menampilkan informasi durasi perjalanan, menampilkan informasi jadwal keberangkatan, menampilkan informasi jadwal per bus, manajemen jadwal. Pengguna harus dapat melihat ulasan dan peringkat bus sebelum melakukan pemesanan, pencarian dan pembelian tiket, menampilkan informasi tiket yang diorder. Dan untuk kebutuhan sistem non-fungsional itu merujuk pada atribut atau karakteristik sistem yang tidak terkait langsung dengan fungsionalitas, tetapi penting untuk kinerja dan pengalaman pengguna. Di sini tuh ada yang pertama tampilan menarik, yang kedua pengguna sederhana, tidak terlalu ribet, kemudahan, dan kinerja. Yang selanjutnya itu ada data flow diagram yang mana akan dijelaskan oleh Muhammad Ramadan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk selanjutnya yaitu data flow diagram. Data flow diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses ataupun sistem. Nah, yang pertama itu diagram konteks. Nah, untuk diagram konteks dari sistem pembelian tiket bus itu dilakukan oleh tiga entitas. Yang pertama itu pelanggan, yang kedua supir, dan yang ketiga admin bus. Nah, untuk pelanggan itu melakukan inputan pembelian tiket ke sistem pembelian tiket bus. Lalu sistem ini akan memberikan informasi bus dan juga tiket yang telah dibeli oleh pelanggan. Nah, untuk supir itu untuk mendapatkan sebuah output dari sistem. Yang pertama itu informasi penumpang dan informasi jadwal keberangkatan. Nah, untuk admin bus itu untuk melakukan konfirmasi tiket yang telah dibeli oleh pelanggan. Konfirmasi ini akan dilakukan setelah ada pembelian tiket, lalu akan dikonfirmasi oleh admin bus. Nah, setelah dikonfirmasi, tiket tersebut akan diberikan ke pelanggan. Dan admin bus juga memiliki inputan untuk mengatur informasi dan akun. Untuk selanjutnya yaitu data flow diagram level 0. Nah, data flow diagram level 0 ini yaitu pecahan dari sistem ataupun proses-proses dari sistem
pembelian tiket bus. Nah, yang pertama itu buat akun, yang kedua login, dan yang ketiga proses tiket, dan yang keempat proses bus. Yang pertama itu buat akun. Buat akun ini dilakukan oleh entitas pelanggan. Nah, setelah itu pelanggan akan melakukan pembuatan akun, yaitu dimasukkan ke dalam database akun. Nah, database akun setelah itu akan memberikan informasi akun telah disimpan ke pelanggan. Dan yang kedua itu login, proses login. Untuk proses login dilakukan oleh tiga entitas. Untuk pelanggan, entitas pelanggan akan melakukan masukkan akun yang telah dibuat sebelumnya. Nah, proses ini akan melakukan validasi pengecekan akun tersebut ada atau tidak di dalam akun database. Jika ada, maka login tersebut akan sukses. Untuk supir, akun supir ini akan dibuat oleh admin bus. Jika akun tersebut ada, maka supir dapat melakukan login ke dalam sistem. Nah, untuk admin bus itu untuk login menggunakan akun admin. Nah, login, admin bus dapat membuat akun dari sopir. Nah, yang ketiga itu proses tiket. Proses tiket ini dilakukan oleh dua entitas. Yang pertama itu untuk pelanggan, yang kedua admin bus. Nah, untuk pelanggan akan melakukan inputan pembelian tiket ke dalam proses tiket. Lalu proses tiket akan memberikan informasi ke admin bus bahwa tiket tersebut harus dilakukan konfirmasi. Nah, setelah itu akan dikonfirmasi oleh admin bus. Nah, setelah konfirmasi, maka tiket tersebut dapat disimpan ke tiket database tiket. Lalu informasi penyimpanan ke database tiket ini akan diberikan ke pelanggan. Nah, untuk yang keempat yaitu proses bus. Proses bus ini dilakukan oleh ketiga entitas. Nah, yang pertama itu untuk entitas pelanggan dan supir, yaitu dapat melakukan meminta informasi dari bus. Nah, lalu untuk admin bus, yaitu melakukan pengaturan informasi atau membuat informasi dari bus atau informasi jadwal bus ataupun bus yang digunakan oleh supir. Nah, untuk informasi tersebut akan disimpan ke dalam database informasi bus. Nah, setelah disimpan, maka informasi tersebut dapat diberikan ke entitas supir dan juga pelanggan. Nah, untuk selanjutnya, yaitu data flow diagram level 1. Nah, untuk data flow diagram level 1, itu pecahan dari diagram data flow diagram level 0. Dan setiap proses tersebut akan dijelaskan lagi atau dipecah lagi. Nah, untuk proses pembuatan akun akan dipecah menjadi pembuatan akun dan juga informasi dari pembuatan akun tersebut. Nah, pelanggan akan melakukan pembuatan akun lalu disimpan ke database. Nah, setelah disimpan akun tersebut disimpan ke database, maka database akan memberikan informasi bahwa akun telah disimpan. Masuk ke proses informasi pembuatan. Nah, untuk informasi pembuatan akan memberikan informasi lagi akun telah dibuat ke pelanggan. Nah, untuk proses login dipecah lagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah masukkan akun dan juga menampilkan akun. Nah, untuk entitas pelanggan, supir, dan admin akan melakukan login ke proses masukkan akun. Nah, setelah masukkan akun akan mengecek bahwa akun tersebut ada di database atau tidak. Nah, jika ada, maka akan masuk ke proses menampilkan akun. Dan database akun tersebut akan memberikan akun ke menampilkan akun. Nah, jika login sukses, maka menampilkan akun tersebut akan memberikan informasi login sukses ke entitas pelanggan, supir, dan admin bus. Nah, untuk proses tiket,
akan dipecah menjadi 3 proses. Yang pertama itu membeli tiket, yang kedua konfirmasi tiket, dan yang ketiga informasi tiket. Nah, yang pertama itu untuk membeli tiket. Nah, entitas pelanggan akan melakukan pembelian tiket, lalu masuk ke proses membeli tiket. Nah, setelah itu membeli tiket, maka akan memberikan informasi bahwa dilakukan konfirmasi tiket tersebut ke admin bus. Setelah itu, admin bus akan melakukan konfirmasi tiket, lalu ke proses konfirmasi tiket. Setelah tiket tersebut dikonfirmasi, maka akan disimpan tiket yang dibeli oleh pelanggan ke dalam database tiket. Nah, setelah itu akan database tiket akan memberi tiket informasi tersebut ke proses informasi tiket. Nah, untuk proses informasi tiket akan memberikan informasi tiket ke pelanggan. Nah, untuk yang terakhir itu proses bus. Nah, entitas dari pelanggan dan supir akan melakukan permintaan. Dalam proses bus ini akan dipecah menjadi 4. Yang pertama pembuatan informasi bus, yang kedua tampilan informasi bus, dan yang ketiga permintaan informasi bus. Nah, untuk yang pertama itu pembuatan informasi akan dilakukan oleh admin bus. Nah, admin bus akan melakukan pembuatan atau pemberian informasi ke dalam proses pembuatan informasi bus, lalu informasi tersebut akan disimpan ke database informasi bus. Nah, setelah dibuat itu informasi bus, maka database ini akan memberikan informasi ke dalam proses tampilan informasi bus. Nah, untuk tampilan ini, untuk selanjutnya itu permintaan informasi bus. Nah, untuk permintaan informasi bus akan dilakukan oleh pelanggan dan juga supir. Nah, setelah pelanggan dan supir melakukan permintaan untuk mencari informasi bus, maka akan masuk ke tampilan informasi. Nah, tampilan informasi ini setelah akan ditampilkan informasi yang dibuat tadi oleh admin bus ke pelanggan dan juga supir. Selanjutnya masuk ke tahap use case. Di sini terdapat 3 aktor, yaitu yang pertama admin bus, yang kedua aktor supir, dan aktor pelanggan. Di sini ketika aktor admin bus ingin melakukan membuat akun supir, menghapus akun supir, menghapus akun pelanggan, mengkonfirmasi tiket, mengatur keberangkatan, dan mengatur supir bus. Ketika aktor supir ingin mencari informasi bus dan aktor pelanggan ingin mencari informasi bus, membeli tiket dan daftar akun. Ketika aktor admin bus ingin use case mengelola akun, jika ingin membuat akun supir, menghapus akun supir, menghapus akun pelanggan, maka ini sifatnya extend. Extend ini berarti bisa dilakukan dan bisa juga tidak dilakukan. Untuk use case mengelola tiket juga sama, jika ingin mengkonfirmasi juga bisa dilakukan dan bisa tidak dilakukan. Untuk use case mengelola informasi bus juga sama, sifatnya itu extend, bisa dilakukan dan bisa juga tidak dilakukan. Untuk aktor admin bus ketika ingin mengelola akun harus login terlebih dahulu dan ini sifatnya wajib. Untuk mengelola tiket juga sama, harus login terlebih dahulu, dan mengelola informasi bus juga harus login terlebih dahulu. Ketika aktor supir ingin mencari informasi bus harus login, dan aktor pelanggan ketika ingin membeli tiket dan daftar akun harus login terlebih dahulu. Next, sekarang masuk ke activity diagram. Pada menu daftar akun,
pelanggan harus mendaftarkan akun. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman daftar. Dan pelanggan harus memasukkan user dan password. Selanjutnya, sistem akan menambahkan user akun. Terus, menampilkan akun sudah didaftarkan. Next, selanjutnya pelanggan membuka aplikasi BUS. Terus menampilkan login sebagai supir. Setelah itu login sebagai admin BUS dan menampilkan login. Setelah itu akan memasukkan username dan password. Setelah itu cek akun di database dan menampilkan tampilan awal. Ketika si admin ingin membuka aplikasi BUS, maka akan menampilkan login sebagai supir juga. Setelah itu akan menampilkan login dan memasukkan username dan password. Selanjutnya ke menu pesan tiket. Di pelanggan akan membuka pesan tiket. Setelah itu sistem akan menampilkan pilihan BUS dan di sana akan si pelanggan untuk memilih BUS. Setelah itu menampilkan harga tiket Prima Jasa dan akan menampilkan harga tiket Budiman. Setelah itu memesan tiket dan memproses tiket, lalu mengkonfirmasi tiket. Selanjutnya pada menu mencari informasi BUS. Di sini pelanggan akan membuka jadwal. Setelah itu menampilkan jadwal BUS, memilih BUS, dan setelah itu untuk memilih BUS juga, di sini sistem akan menampilkan jadwal BUS Prima Jasa dan jadwal BUS Budiman. Next, sekarang ke menu kelola akun. Di sini, admin BUS akan membuka kelola akun. Setelah itu, sistem akan menampilkan kelola akun dan memilih kelola akun. Selanjutnya, membuat akun user. Setelah itu, mengisi formulir supir untuk membuat akun supir dan menambahkan data akun supir. Selanjutnya, kelola tiket. Admin BUS akan membuka kelola tiket. Setelah itu sistem akan menampilkan pesanan tiket dan mengkonfirmasi tiket. Setelah itu menerima pesanan tiket. Bisa juga di sini menolak pesanan tiket. Setelah itu akan di data store. Saya di sini akan menjelaskan tentang sequence diagram, yaitu cara daftar akun. Pertama ada pelanggan. Pelanggan masuk ke halaman login dengan buka halaman login, lalu masuk ke register. Dan setelah masuk ke register, harus memasukkan username dan password untuk pembuatan akun tersebut. Dan kalau akunnya sudah dibuat, dia akan kembali lagi ke halaman login. Lalu ada login. Di sini ada pelanggan. Pelanggan membuka halaman login. Jika ingin melakukan login, langsung memasukkan akun yang telah dibuat tadi. Nah, jika akun yang dibuat misalnya salah memasukkan atau salah memasukkan username atau password, maka dia akan kembali lagi ke halaman login. Namun jika berhasil, dia akan berhasil login. Nah, untuk admin dan supir dia akan masuk ke halaman login. Lalu di sini ada pesan tiket. Pertama pelanggan login ke halaman utama, lalu membuka tiket. Setelah itu membeli tiket dan setelah membeli akan meminta konfirmasi ke admin BUS. Nah, di sini admin BUS tinggal mengkonfirmasi pelanggan yang membeli tiket itu. Lalu untuk mencari informasi tiket, di sini ada pelanggan melakukan login ke halaman utama, lalu membuka informasi dan melihat informasi tentang jadwal BUS yang mau dituju. Dan di sini admin BUS tinggal masuk ke halaman utama. Lalu di sini ada kelola akun. Admin BUS
melakukan login ke halaman utama, lalu masuk ke halaman kelola akun. Nah, di sini ada 3 opsi, yaitu admin bus bisa menambah akun supir atau menghapus akun pelanggan dan menghapus akun supir tersebut. Lalu ada kelola tiket. Di sini admin bus login ke halaman utama, lalu masuk ke kelola tiket. Nah, di sini ada 2 pilihan, yaitu admin bus bisa menerima pesanan tiket pelanggan tersebut atau menolak pesanan tiketnya. Di sini ada kelola informasi tiket. Admin bus login ke halaman utama, langsung masuk ke halaman kelola informasi dengan mengelola informasi bus yang terdapat 3 opsi, yaitu mengatur supir, menambah jadwal bus, dan menghapus jadwal bus. Nah, di sini ada kelas diagram. Pertama ada main. Main masuk ke login. Nah, jika belum buat akun, maka buat akun terlebih dahulu. Nah, setelah login, ada 3 halaman, yaitu halaman user, halaman supir, dan halaman admin. Nah, halaman user di sini ada informasi tentang beli tiket dan informasi bus. Lalu setelah membeli tiket, dia masuk ke halaman beli tiket dengan melakukan pembelian, dan setelah melakukan pembelian masuk ke sini ke tiket dan tercantum nomor, harga, bus, jadwal, dan lainnya. Lalu di sini halaman supir. Nah, halaman supir terdapat informasi bus. Langsung masuk ke informasi bus, cari info bus, jadwal, cari info rute yang mau dituju. Lalu setelah masuk ke informasi bus, dia akan masuk ke informasi tentang bus, jadwal, rute dan yang lainnya. Lalu ketiga ada halaman admin. Di halaman admin ada kelola tiket, kelola informasi, dan kelola akun. Nah, admin bisa masuk ke kelola tiket, kelola informasi, dan kelola akun. Nah, di kelola tiket terdapat tiket, informasi tiket. Nah, ini bisa ke atas yang ke tiket ini. Kelola informasi ada tambah info bus, tambah info jadwal, info rute, info bus, info jadwal, dan info rute lainnya. Lalu di sini kelola informasi bisa masuk ke informasi yang di sini. Nah, tadi ada kelola akun. Nah, admin bisa menambah akun supir atau menghapus akun supir, hapus akun pelanggan. Lalu di kelola akun terdapat 3, yaitu pelanggan, supir, dan admin bus. Nah, admin ini bisa mengatur nomor pelanggan, nama, terus nomor supir, nama, dan admin bus, nomor admin, nama. Untuk tahap selanjutnya itu tahap implementasi dari dari elisitasi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 7. Tadi untuk si implementasinya itu kita punya desainnya seperti ini. Mungkin sedikit acak-acakannya, nggak sedikit sih, terlalu acak-acakan, tapi nggak apa-apa ya, yang penting jalan. Jadi untuk di sini tuh kita punya untuk login ya, untuk halaman awal login atau landing page-nya itu ya. Terus di sini tuh ada desain setelah login, dari mulai login user, admin, ataupun driver ya. Jadi kita akan coba saja langsung jalankan. Jadi untuk pertama itu si landing page depannya itu seperti ini ya, untuk si depannya atau tampilan awal. Terus kita klik start. Di sini kita ada 2 pilihan. Kalau misalkan kita sudah punya akun, kita bisa langsung login, tapi kalau belum, kita bisa pilih sign up. Nah, di sini sign up-nya itu ada 2, karena untuk admin itu sudah ada ya, istilahnya sudah ada. Jadi di sini ada 2 untuk si pendaftarannya. Yang pertama di sini ada driver. Driver itu ada beberapa yang harus diisi, karena driver itu mungkin ada nomor pegawai sama rute. Terus ketika sudah mengisi, kita bisa sign up dan akan kembali lagi ke login as ya. Nah, kalau misalkan untuk user juga sama. Di sini users. Di sini sama untuk untuk sign up ya. Terus yang selanjutnya di sini kita akan masuk pertama ada 3 pilihan untuk tampilannya. Login as-nya itu ya. Jadi kita akan coba yang admin. Jadi admin itu adalah pengelola ya. Pengelola dari tentang informasi bus atau kelola akun ataupun kelola tiket.
Jadi yang pertama ada informasi bus. Jadi si admin itu mengelola informasi tentang bus, ya. Jadi bus-bus ini dikelola oleh admin. Ya, di sini ada Budiman sama Prima Jasa ya. Nah, yang Prima Jasa juga sama. Terus si admin juga itu bisa mengelola akun. Nah, dari sini itu kita admin itu bisa membuat akun driver ataupun menghapus akun users. Jadi yang pertama membuat akun driver itu akan masuk ke tampilan yang ini ya, yang daftar. Ketika daftar maka itu akan masuk ke dalam sini, maka masuk ke dalam kelola akun. Nah, di sini. Jadi di sini itu akan ada beberapa akun ya. Terus kita kembali, kita coba hapus. Pertama kita coba hapus dulu, terus hapus. Nah, di sini bisa dipilih untuk si akunnya itu mau yang mana yang mau kita hapus. Kita coba yang atas, kita delete. Di sini ada akan muncul pop up, apakah yakin Anda ingin menghapus akun ini? Ketika ya, maka si akun yang kita hapus itu akan hilang ya, gitu. Terus untuk yang daftar seperti tadi, terus akun driver yang tadi hilang kita bisa daftarkan kembali, misalkan nama-namanya yang beda atau misalkan rute-rutenya yang baru gitu. Ketika daftar maka akan masuk ke paling bawah gitu kan. Nah, seperti itu. Terus ada kelola tiket. Jadi di sini itu si admin itu mengelola tiket ya. Jadi ketika si users itu memesan tiket, ketika tiket itu tersedia, maka si admin akan menerima. Jadi maka akan masuk ke users. Tapi ketika si tiket itu atau si busnya sedang kosong atau misalkan tiketnya kosong, admin bisa mengelola tiket dengan menolak tiketnya. Jadi tapi dengan memasukkan alasannya. Mungkin di sini untuk alasan untuk prototipe itu bus tidak tersedia dikirim, maka itu akan ada notif ke si ke users ya, seperti itu. Nah, terus di sini ada pop up juga untuk notifikasi setting. Kita logout. Nah, logout akan keluar ke start lagi. Terus kita akan coba yang driver. Kita login sebagai driver. Nah, terus kita masuk. Nah, di driver itu cuma ada dua ya. Jadi informasi bus sama si sama jadwal. Gitu kan, jadwal. Cuma di sini masih prosesnya masih informasi ya. Karena jadwal itu sebenarnya bisa masuk ke dalam informasi juga sebenarnya di sini ya. Dan di sini jadi ada informasi sama jadwal. Terus nama supirnya juga ada, plat untuk bisnya juga ada. Seperti itu. Ini untuk si driver ya. Terus kita akan coba ke ke users ya. Nah, kita akan login sebagai users. Nah, setelah masuk di sini tuh akan ada tampilan awal. Di sini ada pesan tiket, ada jadwal sama promo. Terus ada yang terakhir ada ulasan. Ya, jadi yang pertama itu ada pesan tiket. Jadi ya seperti yang kita tahu karena emang user itu harus bisa pesan ya, karena nggak mungkin juga nggak bisa pesan gitu kan. Jadi saya ada pesan tiket dan si user itu memilih mau pakai bis yang mana. Di sini ada informasi tentang bisnya. Terus kita coba pesan. Nah, di sini akan ditampilkan lagi ya untuk yang spesifik ini rutenya kemana sama tarif. Ketika oke, itu akan masuk ke card atau misalkan ke informasi ya. Gitu. Ini kita kembali lagi. Kita coba kalau misalkan cancel. Kalau cancel itu apakah akan cancel? Oke, nah itu berarti kita akan si user meng-cancel pemesanan tiket ya. Pemesanan tiketnya di cancel karena mungkin seperti yang kita tahu ketika kita pesan apapun itu gitu kan, pasti kadang ada perubahan pikiran atau apapun berubah pikiran atau misalkan rutenya terlalu lama atau jauh atau mau pindah rute gitu. Terus ada jadwal. Di sini juga bisa melihat jadwal ya. Di sini ada jadwal untuk Prima Jasa juga ada. Di sini untuk Garut Bandung sama tarifnya ya. Terus ini juga ada jadwal untuk yang Budiman, ada dua juga sama. Oke, terus kita masuk ke promo. Nah, di sini tuh ada beberapa promo ya. Jadi si user itu bisa melihat beberapa promo yang disediakan oleh
aplikasi gitu kan, atau emang disediakan oleh si owner ya, owner dari perusahaan bisnya gitu di sini. Nah, sekarang kita coba ke ulasan ya. Jadi ulasan itu untuk melihat eh, bus apa saja sih yang sudah dipakai atau misalnya sudah dipesan gitu. Nah, di sini untuk ada ulasan, di sini ada bintangnya juga untuk mungkin ini bisa dikatakan skala Likert ya, Likert gitu. Likert. Jadi skala 1 sampai 5, cuma di sini bentuknya kayak bintang kayak gitu. Gitu. Ini juga sama, ada pop up. Kita keluar. Oke. Namun seperti itu ya, iya. Ini seperti itu. Oke, jadi untuk dari implementasi ini apa namanya? Ada beberapa ya. Jadi kita itu membuat UI UX itu bisa dikatakan harus sesuai ya. Kalau misalkan ada yang kurang mungkin bisa direvisi untuk kedepannya gitu, kayak misalkan emang gitu dari elisitasinya bagaimana, terus di sininya apa namanya, ada yang salah atau misalkan ada yang kurang gitu kan. Nah, di situ jadi emang UI UX ini implementasi dari elisitasi gitu kan, implementasi dari si elisitasinya gitu kan, seperti itu. Nah, jadi untuk yang pertama dari elisitasinya itu seperti ini, karena emang dari elisitasi yang sebelumnya dijelaskan tadi itu harus ada beberapa ya, ada beberapa kayak untuk login sebagai driver gitu kan, login sebagai admin ataupun login sebagai users. Terus ini juga ada untuk desain kayak login sebagai admin, sebagai pengelola, terus ada juga sebagai driver, mungkin seperti itu. Untuk implementasi gambarannya itu seperti ini gitu kan, ini masih prototipe lah ya, istilahnya seperti itu, masih belum bisa kayak interaksi yang emang lebih spesifik, kayak misalkan top up ataupun apa namanya, bayar ya, karena itu udah masuk ke ranahnya, mungkin bisa dikatakan ranahnya mulai ngoding lah ya, istilahnya kayak gitu. Jadi udah mulai ranahnya ngoding. Jadi kalau di UI UX itu seperti yang kita tahu bahwa UI itu adalah user interface ya. Jadi tampilannya saja gitu. Jadi user interface, tampilan seperti ini gitu kan, tampilan seperti ini. Terus UX itu user experience. Jadi tampilan itu harus bisa diinteract gitu ya, harus bisa diklik buttonnya atau misalkan ya buttonnya gitu kan, buttonnya kalau misalkan kita login harus bisa login juga gitu, meskipun tidak bisa lebih spesifik ya, karena emang dari UI UX ini hanya tampilannya saja ya, jadi tampilan sama interaksinya saja, interaksinya saja, seperti itu. Jadi untuk UI UX itu seperti ini. Nah, ini untuk UI UX gitu ya, karena emang untuk ke tahap selanjutnya itu akan masuk ke tahap yang lebih lanjut, mungkin bisa dikatakan orang-orang back end gitu kan, orang-orang yang emang menjadi developer gitu ya, developer untuk siap mendesain atau mengcoding, kata-kata seperti itu ya, mungkin bahasa umum mengcoding gitu ya, membuat si apa namanya, si UI UX ini tuh lebih interaksi ya, jadi bisa top up ataupun bisa bayar, karena emang untuk membuat codingan seperti itu udah mulai ranahnya backendnya atau developer gitu kan. Jadi untuk para desainer itu bisa menggunakan UI UX jadi untuk tampilannya saja, dan dari kelompok kami pun itu seperti ini. Jadi dari kelompok kami juga untuk kelompok 7 gitu kan, kita membuatnya itu secara prototipe, jadi tidak apa namanya, tidak full gitu kan, tidak full sama top up yang kayak gitu. Dan untuk desain itu di sini mungkin dari kelompok kita itu menggunakan Figma ya, karena emang istilahnya kayak user friendly lah untuk pemula seperti kita ini, katakanlah bisa lumayan lah ya, lumayan gampang ya untuk kita pemula, tidak terlalu sulit juga. Paling kalau misalkan ada teman-teman yang emang jago ngedesain itu bisa ya, bisa menjadi seorang UI UX itu kan, entah itu dari multimedia gitu kan, karena emang UI UX itu membutuhkan imajinasi membutuhkan imajinasi yang
emang harus kreatif gitu kan untuk mendesain sebuah aplikasi entah itu mobile ataupun web, karena emang di UI UX ini eh, khusus untuk apa namanya, khusus untuk desain ya, desain dari sebuah aplikasi. Seperti yang tadi dijelaskan juga UI gitu, user interface gitu kan, interface-nya seperti apa gitu kan. Terus untuk apa namanya, si UX-nya juga, user experience-nya gitu kan, bagaimana si user itu mendapatkan pengalaman gitu kan dari interaksi atau dari button-button supaya bisa interaksi atau berpindah atau navigate ke beberapa frame gitu kan. Nah seperti ini juga gitu, kayak gini. Jadi kayak admin gitu kan, atau mau kembali bisa ada login juga. Oke. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun ada kurang dari penjelasan, mohon dimaafkan. Kemudian selanjutnya dikembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi yang kelompok 7 sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want it all day long. I'm addicted like it's What you gonna do with that dessert? Do what, do I, dee da, dee da, dee da. Do what,